Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang rumus aturan kosinus. Nah, di dalam rumus aturan kosinus nanti akan dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasannya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja rumus aturan kosinus. Misalkan ada sebuah segitiga A, B, C, di mana panjang sisi A berada di depan sudut A, panjang sisi B berada di sudut B, panjang sisi C berada di sudut C. Maka berlaku aturan kosinus bahwa panjang sisi A kuadrat sama dengan panjang sisi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC dikali dengan cos A. Kemudian panjang sisi B atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi 2AC dikali dengan cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos C. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk menentukan panjang salah satu sisinya, di sini dikuadratkan, A, itu harus diketahui dua sisinya, yaitu sisi B dan sisi C. Untuk menentukan misalkan A di sini, panjang sisi A, yaitu harus diketahui sisi B dan sisi C beserta sudutnya di sini, sudut A. Maka bahwa rumus ini digunakan atau rumus kosinus ini digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga, bisa sisi A, bisa sisi B, bisa sisi C, jika diketahui dua sisi, yaitu di sini kalau mencari A berarti BC harus diketahui dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi. Sudutnya harus diketahui satu, yaitu sudut yang diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Kalau mau cari A, berarti sisi yang diketahui adalah sisi B dan sisi C, dan satu sudut yang diapit di sini, yaitu sudut A. Begitu juga dengan B dan C. Jadi, rumus kosinus ini digunakan ketika dua sisinya diketahui dan satu sudut yang diapit diketahui. Itu harus diamati dulu ya. Nah, dari rumus ini kita bisa menentukan rumus lain bahwa cos A di sini ya, cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Sebenarnya ini cuma digeser saja. Ini geser ke ruas kiri, ini pindahkan ke ruas kanan, jadi kurangi. Bahwa cos A sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat per 2BC. Begitu juga dengan cos B dan cos C. Intinya kalau dicari sudut B, maka B-nya sebagai pengurang. Mencari sudut atau cos nilai cos A, maka A-nya di sini sebagai pengurang. Kemudian mencari cos C, maka C-nya sebagai pengurang. Nanti A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C kuadrat dibagi dengan yang diketahui di sini yang selain yang dicari. Atau bisa dilihat di sini bahwa cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C dibagi dengan A dan B-nya. C-nya tidak sebagai pembagi di sini. Oke. Nah, rumus ini digunakan untuk menentukan besar sudut segitiga. Besar sudutnya mau cari besar sudut A, besar sudut B, maupun besar sudut C. Syaratnya apa di sini? Syaratnya harus semua panjang sisinya diketahui. Di sini kan semua panjang sisinya ada. Panjang sisi B, panjang sisi C, panjang sisi A. Jadi rumus ini berlaku jika semua panjang sisinya diketahui. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A adalah 7, panjang sisi C adalah 5, dan besar sudut B-nya di sini adalah 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Oke, penyelesaiannya sebelum kita selesaikan, saya gambarkan dulu kurang lebihnya gambar segitiganya, yaitu segitiga ABC di mana panjang sisi A yaitu berarti di depan sudut A yaitu 7 cm, panjang sisi C-nya di depan sudut C yaitu 5 cm, dan panjang sisi B-nya belum diketahui di sini ya. Sudut B-nya di sini adalah 60 derajat. Sudut B 60 derajat. 60 derajat. Tentukan panjang sisi B, kita suruh mencari nilai B-nya di sini. Bahwa di dalam aturan kosinus
Untuk mencari panjang sisi B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi 2AC dikali dengan cos B. Maka kita tinggal substitusikan saja di sini. Kita substitusikan. Hanya kita masukkan yaitu 7 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 7 kali 5 dikali dengan cos 60. Maka dari sini kita cari nilai cos dari 60. Cos 60 adalah setengah ya. Cos 60 adalah setengah, maka kita substitusikan saja di sini. 7 kuadrat sama dengan 49 ditambah dengan 25 dikurangi dengan 2 kali 7 kali 5 hasilnya adalah 70 dikali dengan cos 60. Cos 60 tadi di sini adalah setengah. Maka B kuadrat sama dengan kita jumlahkan di sini hasilnya adalah 74 dikurangi dengan 70 kali setengah hasilnya adalah 35. Maka B kuadrat didapat 39. Untuk mencari nilai B atau panjang sisi B, maka B sama dengan kuadratnya pindahkan ruas ke sebelah kanan, hasilnya adalah akar 39. Jadi panjang sisi B-nya adalah akar 39. Paham ya? Intinya kalau mencari salah satu sisinya menggunakan aturan kosinus, diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisinya di sini. Paham ya? Next lanjut untuk soal selanjutnya. Untuk soal yang kedua. Dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi A adalah 7 cm, panjang sisi B adalah 8 cm, dan panjang sisi C adalah 9 cm. Tentukan besar sudut A. Kalau di sini kita lihat bahwa panjang sisinya semuanya diketahui ya. Panjang semua sisinya diketahui. Maka untuk menentukan besar sudut A, sebenarnya tidak perlu digambar juga tidak masalah kalau yang ini. Karena udah jelas bahwa di sini diketahuinya adalah ketiga sisinya. Maka untuk menentukan besar sudut A bahwa cos A sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat dibagi dengan 2 BC. Maka kita tinggal substitusikan bahwa cos A sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat dikurangi dengan 7 kuadrat. Dibagi dengan 2 dikali 9 dikali 8 dikali 9. Maka cos A sama dengan 8 kuadrat hasilnya adalah 64 ditambah dengan 81 dikurangi dengan 49 dibagi dengan 2 kali 9 kali 2 kali 8 kali 9 hasilnya adalah 144. Maka cos A sama dengan 96. Ini hasil dari penjumlahan dan pengurangan dari ini yang di atas. Dibagi dengan 144. Maka cos A didapat 0,666666. Ini panjang sekali ya. Maka dari sini kalian bisa cari di kalkulator bahwa nilai cos A yang nilainya 0,666666 yang mendekati hasilnya berapa? Didapat bahwa sudut A sama dengan 48,2 derajat. Itu nilai dari kosinus dari sudut A, yaitu 0,66 hasilnya adalah 48,2 derajat. Mudah ya? Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.